Malam hari di SMA Negeri 1 Nganjuk terasa berbeda dari biasanya. Udara sejuk yang dibawa angin dari Sungai Bengawan Solo menyentuh wajah setiap orang yang berdatangan, tapi kegembiraan yang meluap membuat semua orang lupa rasa dingin. Aula Gajah Mada yang luas seolah-olah tidak cukup menampung antusiasme, ribu pasang mata menatap panggung yang sudah disiapkan rapi, dengan layar wayang yang mengkilap di tengahnya, dan lampu sorot yang menciptakan bayangan misterius di dinding belakang. Setiap sudut aula dipenuhi oleh siswa, guru, orang tua, bahkan warga sekitar yang mendengar kabar bahwa pentas wayang hari ini akan dibintangi oleh dua nama besar di dunia wayang masa kini, dalam muda berbakat Ki Akbar Shah Alam, yang dulunya juga bersekolah di semasa ini, dan sinden cantik dengan suara merdu yang membuat hati terbang, Niken Salindri. Semua menunggu dengan napas tertekan, tidak sabar melihat pagelaran yang dipastikan akan meriah dan tak terlupakan. Suara gendang kendang yang dimainkan oleh sekelompok musisi mulai terdengar, lembut dulu, lalu makin kencang, membangun irama yang memikat hati. Setiap pukulan kendang seolah-olah memukul langsung ke jantung penonton, membuat semuanya bergoyang mengikuti irama. Di balik layar wayang, Ki Akbar sudah siap dengan alat-alatnya, ratusan tokoh wayang yang telah dia siapkan dengan cermat, masing-masing memiliki makna dan peran tersendiri dalam cerita yang akan dia bawakan malam itu. Dia mengambil batang wayang pertama, mata penuh semangat, ingat-ingat masa muda ketika dia pertama kali memegang wayang di aula ini, masih sebagai siswa yang bingung tapi penuh hasrat. Hari ini, aku akan membuktikan bahwa apa yang aku pelajari di sini tidak sia-sia, bisiknya perlahan, sambil menatap bayangan layar yang sudah mulai menyala. Di sisi lain panggung, Niken Salindri berdiri dengan baju kebayan yang cantik, kain batik yang terlipat rapi melilit pinggangnya. Dia menyentuh lehernya, merasa jantung berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena kegembiraan yang terlalu besar. Dia tahu bahwa malam ini banyak orang yang menantikan suaranya, termasuk Akbar yang selalu membuatnya merasa percaya diri. Dia melihat bayangan Akbar di balik layar, dan senyum spontan muncul di wajahnya. Kita akan membuat malam ini menjadi yang terbaik, katanya pada diri sendiri, lalu menyesuaikan napasnya, menunggu tanda untuk mulai menyanyi. Suara gamelan mulai menyatu dengan kendang, menciptakan irama yang sempurna, siap untuk membuka babak pertama dari pentas yang dinanti-nanti. Tiba-tiba, sorak-sorai meriah terdengar dari salah satu sudut aula. Seorang siswa muda berdiri, mengangkat tangan tinggi sambil berteriak, "Selamat datang, Mas Akbar." "Selamat datang, Mbak Niken." Sorakan itu segera ditiru oleh banyak orang, membuat aula penuh dengan suara kebahagiaan. Akbar yang mendengarnya tersenyum, dan dia memberikan tanda ke musisi untuk memulai cerita. Layar wayang menyala lebih terang, dan tokoh wayang pertama mulai muncul, bergerak lincah di bawah tangannya. Niken pun mulai membuka suaranya, suara yang merdu dan penuh emosi, menyampaikan syair wayang yang menceritakan tentang cinta dan pertempuran, seolah-olah dia sedang menceritakan cerita dirinya sendiri. Setiap kata yang dia nyanyikan meresap ke dalam hati penonton, membuat semua orang terpesona dan lupa diri. Malam itu, aula semasa seolah-olah menjadi dunia tersendiri, di mana wayang hidup, suara menyentuh jiwa, dan kegembiraan membanjiri setiap sudut. Semua orang terlibat dalam cerita yang dibawakan Akbar dan Niken, lupa waktu, lupa masalah sehari-hari. Seolah-olah tak ada yang bisa merusak kesempurnaan malam itu, tapi siapa yang tahu, di balik kegembiraan itu, ada sesuatu yang akan membuat aura Niken berubah total, sesuatu yang tak terduga yang akan muncul dan menguji hubungan mereka berdua. Semua masih dalam kegembiraan, tidak menyadari bahwa momen yang indah itu akan segera ditambah dengan sentuhan rasa yang tidak terduga, cemburu. Aura Niken yang berubah. Suara Niken masih bergema di aula, merentang sepanjang ruang seperti aliran air yang tenang tapi penuh kekuatan. Dia menyanyi tentang Dewi Sri Kandi yang gagah berani. Suaranya naik turun mengikuti emosi cerita, membuat penonton terkagum-kagum. Di balik layar, Akbar memainkan wayang dengan kecepatan dan keakuratan yang luar biasa. Tokoh Arjuna melompat, mengayunkan tombak, sementara para raksasa bergeliat dengan kejam. Semua terjalin sempurna, irama gamelan, gerakan wayang, dan suara Niken yang sempurna. Tapi tiba-tiba, ketika Niken menyeberang ke sisi panggung untuk mengambil air, dia melihat sesuatu yang membuat matanya membelok. Seorang wanita muda berdiri di barisan belakang, mengenakan baju putih yang sederhana tapi cantik, mata penuh perhatian hanya menatap satu arah, ke arah Akbar di balik layar. Suara Niken yang tadinya merdu tiba-tiba terhenti sebentar, sebelum dia cepat-cepat melanjutkan,
tapi ada nada yang berbeda sekarang, sedikit kaku, sedikit kurang penuh emosi. Musisi yang bermain gamelan menyadari perubahan itu. Pukulan kendang menjadi sedikit ragu, irama yang tadinya stabil mulai goyah sebentar. Akbar yang sedang fokus memainkan wayang juga merasakannya, suara Niken yang selalu membuatnya terpacu sekarang terasa seperti hilang semangatnya. Dia menggeser tokoh wayang dengan cepat, menyelesaikan adegan yang sedang berjalan, lalu memberitahu musisi untuk mengambil jeda singkat. Istirahat sebentar, semuanya, katanya dengan suara yang cukup untuk didengar oleh yang dekat. Penonton mulai berbisik, bertanya-tanya mengapa pentas terhenti tiba-tiba. Niken pun segera berjalan ke sudut panggung yang sunyi, menyembunyikan wajahnya yang mulai memerah. Dia merasakan sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelum di panggung, sebuah benih cemburu yang tumbuh cepat, menusuk hati dia seperti duri yang tersangkut. Saat Niken berdiri sendirian, teman sekelompoknya yang bernama Lina mendekatinya. "Mbak, apa ada yang salah? Suaramu tadi agak beda loh," tanya Lina dengan suara lembut. Niken hanya menggeleng, tidak mampu berkata apa-apa. Dia masih melihat bayangan wanita itu di mata, cara dia menatap Akbar seolah-olah dunia lain tidak ada. Lina mengikuti pandangan Niken, lalu memahami apa yang terjadi. "Oh, Mbak, itu kan, mantan pacar Mas Akbar kan?" Bisik Lina perlahan, seolah-olah takut kata-katanya akan terlontar. Kata, mantan, itu seperti petir yang menyambar Niken. Dia merasa dada tertekan, sulit bernapas. Semua kenangan tentang kebahagiaan dia dan Akbar seolah-olah tiba-tiba sirna, digantikan oleh rasa ragu yang menyelimuti. Mengapa dia ada di sini? Apakah dia datang untuk mengambil Akbar kembali? Akbar yang melihat Niken berdiri sendirian pun mendekatinya. Dia melihat wajah Niken yang pucat, mata yang penuh kekhawatiran. "Mbak Niken, kok kamu di sini? Kenapa tidak istirahat di kamar tunggu?" tanya dia dengan nada perhatian. Tapi ketika dia melihat pandangan Niken yang menatap ke arah barisan penonton, dia juga melihat wanita itu. Matanya sedikit berkedip, tapi dia segera mengalihkan perhatiannya ke Niken. "Apa yang membuatmu sedih?" "Ya, pentasnya kan jalan lancar, penontonnya juga senang," ucapnya, mencoba menyentuh pundak Niken. Tapi Niken cepat menjauh, membuat tangannya tergantung di udara. "Tidak apa-apa, Mas Akbar. Cuma capek aja," jawabnya dengan suara yang dingin, jauh dari kehangatan yang biasanya dia berikan. Akbar merasa bingung. Dia tahu Niken tidak cuma capek, ada sesuatu yang lebih dalam yang membuatnya berubah. Dia melihat kembali ke arah wanita itu, yang sekarang sudah menyadari bahwa dia sedang ditatap, dan memberikan senyum yang lembut. Akbar hanya mengangguk sebentar, lalu kembali ke Niken. "Jangan begini dong, Mbak. Kita masih punya adegan lagi. Semua orang menunggu kita," katanya dengan nada memohon. Niken mengangkat kepala, melihat mata Akbar yang penuh semangat, tapi di dalam hatinya, cemburu itu semakin membesar. Dia ingin marah, ingin bertanya, tapi dia tahu ini bukan tempatnya. Dia menghela napas dalam-dalam, lalu tersenyum dengan paksa. "Baiklah, Mas, ayo lanjutkan," katanya. Tapi dalam hatinya, dia tahu bahwa aura yang dulu membuatnya menyinar di panggung sudah hilang, digantikan oleh rasa cemas yang akan selalu mengikutinya sepanjang malam itu. Kabar yang membuat cemburu. Jeda singkat itu terasa seperti abadi bagi Niken. Dia berdiri di sudut panggung, mata tetap melirik barisan belakang di mana wanita itu berdiri. Wanita itu tidak bergerak sedikit pun, hanya menatap panggung dengan pandangan yang dalam, seolah-olah setiap gerakan Akbar dan setiap nada suaranya tercatat rapi di benaknya. Niken merasakan tangan dia gemetar, dia mencoba menggenggam kain baju kebayannya agar tidak terlihat. Lina kembali mendekatinya, membawa gelas air hangat. "Mbak, minum dulu ya. Jangan sampai pingsan di panggung," katanya, sambil menoleh ke arah wanita itu. "Kamu tahu kan, dia dulu juga siswa semasa sama Mas Akbar loh. Mereka pacaran waktu SMA, loh. Semua orang di sekolah dulu tahu, dia yang selalu nungguin Mas Akbar selesai latihan wayang di aula ini." Kata-kata itu seperti sekeping batu yang dilempar ke dalam danau yang tenang, menimbulkan gelombang besar yang mengguncang semua yang ada di dalamnya. Niken mengangkat gelas air, tapi tangannya masih gemetar. Dia merasakan air itu masuk ke tenggorokan dia, tapi rasanya seperti pahit. Semua ingatan tentang masa lalu Akbar yang dia tidak ketahui tiba-tiba muncul, cara dia berbicara tentang SMA, tentang teman-temannya, tentang latihan wayang yang penuh kesulitan. Apakah di setiap cerita itu, wanita itu selalu ada?
Apakah dia yang membuat Akbar jatuh cinta dengan wayang? Niken merasakan hati dia terasa sempit, seolah-olah ada sesuatu yang menahan napasnya. Dia ingin bertanya pada Akbar, tapi rasa malu dan takut membuat dia bungkam. Bagaimana jika Akbar masih mencintainya? Bagaimana jika dia hanya pengganti semata? Di balik layar, Akbar sedang berbicara dengan musisi, merencanakan aliran adegan selanjutnya. Dia sering melirik ke arah Niken, melihat dia berdiri sendirian dengan wajah yang gelap. Dia merasa cemas, dia tahu Niken pasti melihat wanita itu, dan dia tahu apa yang akan dia pikirkan. Dia ingin mendekatinya, menjelaskan segalanya, tapi waktu tidak memungkinkan. Suara sorak penonton mulai kencang lagi, meminta pentas dilanjutkan. Ayo, kita mulai lagi, katanya ke musisi, lalu mengambil batang wayang Arjuna lagi. Tapi hatinya tidak tenang, dia terus berpikir tentang Niken, tentang bagaimana dia akan menenangkannya setelah acara selesai. Saat pentas dilanjutkan, Niken mencoba sekuatnya untuk fokus. Dia mulai menyanyi lagi, tentang cinta yang abadi antara Arjuna dan Srikandi. Tapi suaranya tidak lagi sepenuh hati, ada nada kesedihan yang tersembunyi di dalamnya. Penonton mulai menyadari perubahan itu lagi. Beberapa orang berbisik, kenapa suaramu tadi lebih merdu ya, Mbak Niken? Niken hanya tersenyum paksa, melanjutkan nyanyiannya. Dia melihat Akbar di balik layar, dia memainkan wayang dengan lancar seperti biasa, tapi ada sesuatu di mata dia yang juga terlihat cemas. Apakah dia juga berpikir tentang wanita itu? Tanya Niken di hati. Rasa cemburu itu semakin membesar, membuat dia sulit bernapas, sulit mengingat lirik syair yang dia harus nyanyikan. Tiba-tiba, Niken membuat kesalahan. Dia menyalahkan lirik, membuat irama gamelan sedikit terganggu. Akbar cepat merespons, mengubah gerakan wayang agar sesuai dengan kesalahan itu, sehingga penonton tidak menyadari. Setelah adegan itu selesai, Akbar memberitahu musisi untuk mengambil jeda lagi, kali ini lebih panjang. Dia langsung mendekatinya Niken, yang sekarang sudah menangis diam-diam, air mata menetes di pipinya yang memerah. Mbak Niken, apa ini karena dia? Tanya dia dengan suara lembut, menunjuk ke arah wanita itu. Niken mengangguk perlahan, tidak mampu berkata apa-apa. Akbar mengambil tangannya, memegangnya erat. Dengarkan aku, Mbak, dia cuma masa lalu, kamu yang ada sekarang. Tapi kata-kata itu seolah-olah tidak mencapai hati Niken. Dia melihat ke arah wanita itu, yang sekarang sudah mendekat ke panggung, dan merasakan bahwa malam ini akan jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Pertanyaan dari Akbar, air mata Niken masih menetes meskipun dia berusaha menyembunyikannya dengan lengan baju kebayan. Akbar memegang tangannya lebih erat, matanya penuh keprihatinan. Dia melihat wanita itu yang semakin mendekat ke tepi panggung, wajahnya tenang tapi penuh makna. Jangan lihat dia, Mbak. Lihat aku, bisik Akbar, menarik wajah Niken agar menghadap dia. Niken mengangkat matanya, melihat ke dalam mata Akbar yang cerah, mata yang dulu membuatnya merasa aman, tapi sekarang seolah-olah jauh dan tidak terjangkau. Kenapa dia ada di sini, Mas? Tanya dia dengan suara yang tersedak, seolah-olah setiap kata itu susah keluar dari tenggorokan. Aku tidak tahu, Mbak. Aku juga baru tahu dia datang hari ini, jawab Akbar, dan ada kebenaran di suaranya, dia sungguh tidak menyangka wanita itu akan muncul di tempat di mana dia pertama kali mempelajari wayang, bersama dengan orang yang dia cintai sekarang. Sorakan penonton mulai memanas lagi, tapi kali ini ada nada kebingungan. Mereka melihat Niken yang menangis dan Akbar yang sedang mencoba menenangkannya, dan semua berbisik tentang apa yang sedang terjadi. Wanita itu yang sudah sampai di tepi panggung juga melihatnya, dia berhenti, mata dia menatap Niken dengan nada yang seolah-olah memahami. Dia tidak mendekat lebih jauh, hanya berdiri di situ, menunggu. Akbar merasakan tekanan, dia harus menyelesaikan pentas, memuaskan penonton, tapi juga harus menenangkan Niken yang sedang terluka. Mbak, kita harus lanjutkan. Semua orang menunggu kita, katanya lagi, tapi kali ini suaranya lebih tegas, bukan karena tidak peduli, tapi karena dia tahu mereka tidak bisa berdiri di situ selamanya. Niken mengangguk perlahan, menyeka air mata dia dengan cepat. Baiklah, Mas, ayo lanjut, katanya, tapi suaranya masih lemah dan penuh kesedihan. Ketika pentas dilanjutkan, irama gamelan makin kencang, menceritakan adegan pertempuran yang sengit antara Pandawa dan Kurawa. Akbar memainkan wayang dengan lebih giat, seolah-olah mencoba melupakan semua masalah di luar layar.
Tapi dia tidak bisa melewatkan perhatian dari Niken, suaranya yang tadinya merdu sekarang terasa seperti tangisan yang disembunyikan dalam syair. Dia melihat Niken yang berdiri di sisi panggung, mata dia kadang-kadang melirik wanita itu, yang masih berdiri di tepi panggung dengan pandangan yang tenang. Akbar merasa hati dia terbelah dua, di satu sisi, dia ingin fokus pada wayang yang dia cintai, di sisi lain, dia ingin menjelaskan segalanya kepada Niken yang dia cintai. Tanpa disadari, dia membuat kesalahan kecil dalam gerakan wayang, tokoh Bima yang seharusnya melompat malah tergelincir, membuat beberapa penonton tersenyum ringan. Akbar segera memperbaiki kesalahannya, tapi dia tahu Niken sudah melihatnya. Dia melihat Niken menghela napas, seolah-olah frustasi. Setelah adegan pertempuran selesai, cerita beralih ke adegan yang lebih tenang, Arjuna yang berbicara dengan Sri Kandi tentang cinta dan kesetiaan. Akbar mengambil kesempatan itu untuk berbicara melalui wayang. Cinta itu bukan tentang masa lalu, melainkan tentang sekarang dan masa depan, katanya dengan nada yang kuat, melalui suara Arjuna. Niken mendengarnya, suara Akbar yang melalui wayang seolah-olah lebih jelas dan mendalam. Dia melihat Akbar di balik layar, dan ada pesan di mata dia yang hanya dia bisa pahami. Tapi kemudian, dia melihat wanita itu yang mulai mengangguk perlahan, seolah-olah dia juga memahami pesan itu. Rasa cemburu Niken kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak bisa ini, Mas, bisik Niken dengan suara yang hanya bisa didengar Akbar. Dia berhenti menyanyi, membuat irama gamelan terhenti tiba-tiba. Penonton sepenuhnya senyap, semua mata menatap Niken. Akbar juga berhenti memainkan wayang, matanya penuh kekhawatiran. Mbak Niken, apa yang terjadi? Tanya dia dengan suara yang cukup untuk didengar semua orang. Niken mengangkat kepala, mata dia penuh air mata tapi juga penuh keberanian. Aku cemburu, Mas. Aku cemburu karena dia ada di sini, menatapmu seperti itu. Aku takut kalah dari masa lalumu. Katanya dengan suara yang terdengar di seluruh aula. Semua orang terdiam, tidak menyangka Niken akan mengungkapkan perasaannya begitu terbuka. Akbar berdiri diam di balik layar, mata dia menatap Niken, dia tidak tahu apa yang harus dikatakan, tapi dia tahu bahwa ini adalah momen yang akan menentukan segalanya. Keluhan Niken yang lucu tapi terluka. Kata-kata, aku cemburu, dari Niken bergema di aula yang penuh keheningan. Setiap orang terbebani, menatap keduanya dengan mata penuh penasaran dan keprihatinan. Wanita itu di tepi panggung juga terdiam, matanya sedikit membeku, tapi tidak ada tanda marah, hanya rasa pemahaman yang dalam. Akbar masih berdiri di balik layar, batang wayang di tangannya terasa berat seperti batu. Dia melihat Niken yang berdiri tegak, meskipun air mata masih menetes, dan dia merasa hati dia terjepit. Dia tidak pernah melihat Niken seperti ini, terbuka, rentan, tapi juga gagah. Tanpa berpikir panjang, dia keluar dari balik layar, berdiri di depan Niken, menghadapi penonton semua. Jadi itu yang membuatmu sedih, iya? Tanya dia dengan suara yang lembut tapi tegas, membuat semua orang mendengarnya dengan jelas. Niken mengangguk, tidak bisa menyembunyikan perasaannya lagi. Ya, Mas, aku tahu itu bodoh, tapi aku tidak bisa membantu diri. Kamu manggil aku, Mbak, sepanjang malam ini, seolah-olah aku cuma temannya semata. Dan dia ada di situ, menatapmu seperti dia yang paling pantas ada di sampingmu. Aku dapat kabar, dia yang selalu nungguinmu selesai latihan wayang di aula ini dulu. Kalau abis pentas ini kamu ketemu dia di belakang, ngobrol-ngobrol seolah-olah tidak ada aku gak tahu dong apa yang akan kulakukan. Katanya, dan tiba-tiba ada nada lucu di suaranya, seolah-olah dia sendiri menyadari bahwa perasaannya itu agak konyol, tapi tetap terluka. Beberapa penonton yang mendengarnya mulai tersenyum ringan, bukan karena menertawakan, tapi karena mereka merasakan keaslian perasaannya. Akbar juga tersenyum, meskipun matanya masih penuh keprihatinan. Dia mendekat Niken, mengambil kedua tangannya, dan melihatnya langsung di mata. Mbak Niken, kamu tahu kan, aku manggil semua orang, Mbak, bahkan temanku yang lebih muda pun. Itu cuma cara bicara aku di panggung, biar terasa sopan, katanya, dan suara dia penuh kebenaran. Niken mengangkat alisnya, masih agak curiga. Ya tapi sekarang yang trending itu pemenang orang pertama loh, Mas. Yang dulunya ada duluan, pasti lebih spesial dari yang sekarang, katanya, dan kali ini tawa kecil mulai terdengar dari penonton. Bahkan wanita itu di tepi panggung juga tersenyum lembut, seolah-olah dia menyukai kelucuan Niken. Akbar tertawa juga,
tapi dia segera menjadi serius lagi. Mbak, trending atau tidak, yang penting adalah apa yang ada sekarang. Kamu yang menyanyi dengan suaranya, yang membuat wayang hidup, kamu yang membuat hatiku berdebar setiap kali aku melihatmu di panggung. Dia itu dulu, tapi kamu itu sekarang, dan sekarang yang paling berharga bagiku, katanya, dan setiap kata itu keluar dari hati dia, membuat suaranya terdengar penuh emosi. Niken mendengarnya, dan rasa cemburu yang membekukan hatinya mulai meleleh sedikit. Tapi dia masih tidak mau mengakui langsung. Ya tapi, dia masih ada di situ, Mas. Dia nonton kita sepanjang malam. Apa dia mau ngobrol denganmu setelah ini? Tanya dia dengan suara yang lebih lemah, menunjukkan bahwa dia sebenarnya cuma takut kehilangan Akbar. Akbar melihat ke arah wanita itu, yang sekarang sudah mulai berjalan mendekat ke mereka. Dia mengangguk pada wanita itu, lalu kembali melihat Niken. Kalau dia mau ngobrol, kita ngobrol bareng-bareng. Biar kamu juga tahu bahwa dia cuma teman lama yang mau nonton pentas aku. Kamu tidak perlu takut, Mbak. Kamu yang aku pilih, dan itu tidak akan berubah, katanya, memegang tangannya lebih erat. Niken melihat wanita itu yang semakin mendekat, dan untuk pertama kalinya malam ini, dia tidak merasa cemburu, hanya sedikit ragu dan ingin tahu. Wanita itu sampai di depan mereka, tersenyum lembut pada Niken. Kamu menyanyi dengan sangat indah, Mbak Niken. Akbar benar-benar beruntung punyamu, katanya dengan suara yang lembut. Niken terdiam, tidak menyangka bahwa kata-kata itu akan keluar dari mulut wanita yang dia anggap sebagai saingan. Pepatah Jawa sebagai jawaban. Kata-kata dari wanita itu membuat Niken terkejut sampai lupa berbicara. Dia melihat wajah wanita itu yang tulus, tidak ada tanda dengki atau keinginan untuk mengambil Akbar kembali. Akbar menyentuh bahu Niken dengan lembut, lalu menoleh ke wanita itu. Terima kasih sudah datang, Siti, katanya dengan suara ramah, memperkenalkan nama yang Niken baru dengar. Siti mengangguk, mata dia kembali ke Niken. Aku cuma mau nonton pentasnya Akbar. Sudah lama tidak melihat dia memainkan wayang, apalagi dengan sinden yang sebaik kamu, ucapnya, dan setiap kata itu membuat rasa ragu Niken semakin hilang. Tapi masih ada sedikit benih cemburu yang tersisa, bagaimana jika Siti hanya berpura-pura? Bagaimana jika dia masih menyukai Akbar? Akbar merasakan keraguan Niken yang masih tersisa, jadi dia menariknya sedikit lebih dekat. Dia melihat ke arah penonton yang masih menatap mereka dengan penuh perhatian, semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa berpikir panjang, dia membuka mulutnya dan mengucapkan pepatah Jawa yang dia pelajari dari neneknya dulu. Pepatah bilang, kelemben-kelemben, roti-roti, embien yo embien, saiki yo saiki, dulu ya dulu. Sekarang ya sekarang. Siti itu masa lalu yang indah, yang membuat aku jadi siapa aku hari ini. Tapi kamu, Mbak Niken, adalah masa sekarang yang aku nikmati dan masa depan yang aku harapkan. Suara dia terdengar kuat dan jelas di seluruh aula, membuat semua orang terdengar dengan seksama. Bahkan irama gamelan yang sudah diam sepanjang waktu itu mulai muncul lagi, lembut, seolah-olah mendukung kata-kata Akbar. Niken mendengar pepatah itu, dan hati dia terasa lebih ringan. Dia tahu pepatah itu, neneknya juga pernah mengucapkannya ketika dia masih kecil, menceritakan tentang cinta yang harus menghargai masa lalu tapi fokus pada sekarang. Tapi dia masih ingin menggoda sedikit, untuk memastikan bahwa Akbar benar-benar serius. Ya tapi Mas, sekarang yang trending itu pemenang orang pertama loh. Yang dulunya sudah ada, pasti lebih ingat kenangan-kenangan manis barengmu, katanya dengan nada lucu yang membuat penonton tertawa lagi. Siti juga tertawa, melihat hubungan keduanya yang penuh kehangatan. Kenangan itu hanya kenangan, Mbak. Yang penting adalah apa yang kamu bikin sekarang bersama-sama, ucap Siti, menambahkan kata-kata yang membuat Niken semakin yakin. Akbar tertawa terbahak-bahak, lalu memeluk Niken dengan lembut di hadapan semua orang. Kamu ini ya, selalu mau menggoda, katanya di telinga Niken. Tapi itu yang aku suka dari kamu, selalu membuatku tersenyum meskipun situasi sulit. Niken memeluknya kembali, wajahnya menempel di dada Akbar. Dia merasakan denyut jantung Akbar yang cepat, sama seperti denyut jantungnya sendiri. Dia melihat Siti yang berdiri di samping mereka, tersenyum dengan tulus, dan dia merasa bersalah karena pernah mencurigainya. Maaf ya, Mbak Siti. Aku terlalu cemburu tadi, katanya dengan suara lembut, melepaskan pelukan dari Akbar untuk menatap Siti. Siti mengangguk, menyentuh pundak Niken. Tidak apa-apa, Mbak,
Cemburu itu tanda bahwa kamu mencintainya benar-benar, ucapnya, dan senyumnya semakin lebar. Di saat itu juga, kepala musisi mengangkat tangan, menandakan bahwa pentas harus dilanjutkan. Akbar mengambil tangannya Niken, lalu melihat ke arah Siti. Mau nonton sampai selesai, Siti? Nanti kita bisa ngobrol bareng setelah acara selesai, katanya dengan ramah. Siti mengangguk, lalu berjalan kembali ke tempat duduknya di barisan belakang. Akbar menarik Niken ke arah panggung, matanya penuh semangat lagi. Ayo, Mbak, mari kita selesaikan pentas ini dengan sempurna, buat semua orang yang nonton, terutama buatmu, katanya. Niken tersenyum, suaranya sudah kembali merdu dan penuh emosi. Irama gamelan mulai kencang lagi, layar wayang menyala lebih terang, dan pentas yang hampir terganggu itu mulai berjalan lagi, dengan aura kebahagiaan yang lebih besar dari sebelumnya. Penegasan dari Akbar yang menghantu kalbu. Irama gamelan yang kencang kembali mengisi aula, membawa semangat baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Niken berdiri di sisi panggung, suara dia mengalir seperti sungai yang tenang tapi kuat, menyampaikan syair tentang cinta yang abadi antara Sri Kandi dan Arjuna. Akbar di balik layar memainkan wayang dengan kecepatan dan keindahan yang luar biasa, tokoh-tokoh itu seolah-olah hidup, berbicara, dan merasakan apa yang dia rasakan. Dia sering melirik Niken, dan setiap pandangan mereka bertemu, ada pesan yang terkirim tanpa kata-kata, cinta yang sesungguhnya tidak akan tergoyahkan oleh masa lalu. Tapi meskipun begitu, Niken masih merasa sedikit ragu, setiap kali dia melihat Siti yang duduk di barisan belakang, menonton dengan penuh perhatian, dia merasakan benih cemburu yang masih tersisa, meskipun sudah sangat kecil. Setelah adegan yang penuh emosi, cerita wayang memasuki bagian paling mendebarkan, saat Arjuna harus membuktikan kesetiaannya kepada Sri Kandi dengan menghadapi bahaya yang tak terbayangkan. Akbar mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan pesan langsung kepada Niken melalui wayang. Dengan suara yang penuh kekuatan dan emosi, dia mengucapkan melalui karakter Arjuna, "Aku akan berani menghadapi segala bahaya, hanya untuk membuktikan bahwa cintaku padamu tidak pernah pudar. Tak ada yang bisa menggantikanmu, bukan masa lalu, bukan masa depan, hanya kamu yang ada di hadapanku sekarang." Niken mendengarnya, dan air mata dia kembali menetes, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan yang tulus. Dia menyadari bahwa Akbar tidak hanya berbicara melalui wayang, tapi juga berbicara dari hati dia. Setelah adegan itu selesai, Akbar keluar dari balik layar lagi, membawa satu tokoh wayang khusus, tokoh Dewi Sri Kandi yang dibuat dengan sangat cantik, dengan kain yang berwarna merah muda seperti baju kebaya Niken. Dia mendekatinya Niken, lalu memberikan tokoh wayang itu padanya. "Ini untukmu, Mbak Niken," katanya dengan suara lembut. "Saya membuatnya khusus sebelum pentas hari ini. Untukku, kamu adalah Dewi Sri Kandi dalam kehidupanku, gagah, cantik, dan selalu ada di sampingku saat aku butuhmu." Niken menerima tokoh wayang itu, tangannya gemetar karena kegembiraan. Dia melihat ke dalam mata Akbar, yang penuh cinta dan perhatian, dan semua keraguan yang dia miliki tiba-tiba hilang sepenuhnya. "Terima kasih, Mas. Ini yang paling indah yang pernah kuberikan," katanya dengan suara yang tersedak. Penonton yang melihat itu mulai bersorak meriah, memberikan tepuk tangan yang paling keras sepanjang malam. Siti yang duduk di barisan belakang juga berdiri, bersorak dan menepuk tangan, senyumnya penuh kebahagiaan. Dia benar-benar senang melihat Akbar menemukan kebahagiaan dengan Niken. Akbar memegang tangannya Niken, lalu mengangkatnya ke atas, menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka adalah pasangan yang tak terpisahkan. "Ini adalah sinden tercantik dan terhebat yang pernah kutemui, Niken Salindri, yang membuat wayangku hidup dan hatiku berdebar," katanya dengan suara yang penuh kebanggaan. Niken tersenyum, merasa seperti orang paling beruntung di dunia. Dia tahu bahwa malam ini adalah momen yang akan dia ingat selamanya. Akbar menarik Niken kembali ke panggung, dan mereka melanjutkan pentas dengan semangat yang lebih besar dari sebelumnya. Niken menyanyi dengan suara yang lebih merdu dan penuh emosi, sementara Akbar memainkan wayang dengan keahlian yang luar biasa. Semua orang terpesona, lupa waktu, lupa segala sesuatu kecuali cerita yang dibawakan oleh kedua orang yang penuh cinta itu. Seolah-olah semasa itu menjadi tempat di mana cinta dan budaya bersatu, menciptakan momen yang tak terlupakan untuk semua yang ada di sana. Dan di balik kegembiraan itu, Niken tahu bahwa dia tidak akan pernah lagi merasa cemburu,
karena Akbar telah membuktikan kepada dia bahwa cinta mereka adalah yang paling sesungguhnya.